Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu, termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas, adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow-up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka. Dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi. Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan undang nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang tanggal bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, lah suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan, apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai
Tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus, artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas, kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu.